Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Charles Nandito Baptista dari kelas 5B dengan NPM 1963-2011-05. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengganti UAS dengan membuat video atau presentasi dengan tema Synthesize dengan Metaverse. Data Science adalah ilmu yang sangat populer dan dapat diterapkan di berbagai industri. Menurut Data Robot, Data Science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dan keahlian pemrograman, matematika, dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Biasanya, orang-orang yang mahir dalam bidang data science menggunakan algoritma, machine learning, atau pembelajaran mesin. Hal ini berguna untuk mengelola teks, gambar, video, audio, dan lain-lain untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan ini juga dapat dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang terlalu sulit untuk berdasarkan manusia. Hasil data yang diolah oleh kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analisis dan pengguna dalam bisnis untuk merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan. Mengapa data science itu penting? Data science itu penting adalah ilmu yang penting karena memang bisnis kecil maupun besar sangat bergantung pada data. Jika perusahaan tidak mampu mengelola data, bisnis tidak akan memiliki pedoman untuk strategi operasi yang efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya itu data science, kecerdasan buatan, dan machine learning. Jika sebuah bisnis ingin berkompetisi dan tetap relevan, ia harus mampu mengimplementasikan data science. Data science juga bisa digunakan berbagai ilmu, namun ada 3 pilar yang penting yang mendukungnya itu. Yang pertama itu bisnis. Bisnis seorang data science yang mengelola data berdasarkan ilmu data science harus bisa mengelola data menjadi informasi yang bisa dipahami untuk membantu perancangan strategi guna menyelesaikan masalah bisnis. Untuk bisa melakukan ini, keahlian data science itu pun harus disertai pemahaman bisnis, sehingga penyelesaian yang diusulkan berdasarkan data mungkin dilakukan sebuah bisnis untuk mencapai yang ketujuannya. Yang kedua, ada matematika dan statistika. Data science sangat membutuhkan ilmu matematika, karena harus diolah secara kuantitatif. Banyak permasalahan dalam bisnis yang dapat diselesaikan dengan membuat model analitik dengan unsur matematika. Untuk membuatnya, dibutuhkan pemahaman matematika yang mendalam. Contohnya itu dalam data science itu ada algoritma untuk merancang machine learning sebagai salah satu aplikasi ilmu data science yang sangat lekat dengan matematika. Yang kedua itu ada statistik untuk data science adalah hal yang kalah penting. Tidak hanya mengerti statistik klasik, seseorang data science juga perlu memahami statistika bias. Yang ketiga itu ada teknologi. Tentu saja data science tidak bisa lepas dari teknologi. Data kreativitas serta kecerdasan dalam menggunakan keahlian teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Data science itu juga merupakan ilmuwan yang menggunakan data dalam jumlah besar dan algoritma yang rumit, sehingga butuh keahlian ilmu komputer yang mendalam. Seseorang data science perlu menguasai bahasa pemrograman seperti SQL, Python, R, dan SAS, Java, Scala, Julia, dan masih banyak lagi. Seseorang data science harus mampu berpikir layaknya algoritma dalam memecahkan permasalahan yang paling sulit sekalipun. Proses data science itu menurut Tours Data Science menjelaskan proses data science adalah hal yang tidak mudah. Namun, kira-kira prosesnya dapat dirangkum dalam 5 poin. Osman, yang pertama itu ada 1. Obtain. Langkah pertama untuk memulai sebuah proyek data science adalah obtain, yaitu dapat mendapatkan atau mengumpul data. Lalu yang kedua itu ada scrub. Setelah data dikumpulkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap proses data science adalah scripting data. Lalu ada yang ketiga itu explore. Pada tahap ini
penggalian dan pemeriksaan data dilakukan. Pertama-tama, semua harus diperiksa sepertinya propertinya karena tipe yang data yang berbeda memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Kemudian, statistik deskriptif harus dihitung untuk dapat mengekstrak filter menguji variabel yang didefinisikan. Yang keempat, ada model. Setelah memastikan tahap scrub dan explore sudah dilakukan maksimal, maka kamu dapat lanjut ke tahap data science selanjutnya, yaitu model. Pada tahap ini dibuat model untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima itu ada interpret. Tahap terakhir dalam proses data science adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah proses penting di mana dilakukan interpretasi dari model dan data. Output dari pengelolaan data dan interpretasi data harus bisa dipahami oleh orang-orang awam yang tidak mengerti istilah teknis. Presentasinya bertujuan untuk menjawab persoalan bisnis berdasarkan data yang diperoleh. Pada tahap interpretasi data, kemampuan komunikasi yang baik juga sangat dibutuhkan untuk menyampaikan poin-poin penting secara efektif pada semua orang yang berkepentingan. Metaverse merupakan gabungan antara aspek virtual reality VR, argumen reality AR, media sosial, dan juga mata uang kripto untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dalam realitas digital. Mengenal apa itu metaverse dan bagaimana cara kerjanya, mengenal istilah metaverse. Sebenarnya orang yang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1929 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Kegiatan yang bisa dilakukan metaverse, adanya metaverse kemungkinan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse itu juga bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat rekan kerja di kontak panggilan video, seperti aplikasi video konferensi, karyawan yang bisa bergabung bersama kantor virtual. Apakah metaverse hanya untuk Facebook? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi, metaverse itu bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Kers, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World atau Wide atau Web. Ricard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas, sehingga pengguna bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lain, dengan cara yang sama. Metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke web lainnya. Metaverse atau mata semesta adalah bagian dari internet dan realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata. Dalam dunia internet, tahap keduanya singkatnya metaverse adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Implementasinya itu dalam video game. Beberapa komponen teknologi metaverse telah dikembangkan dalam bentuk video game modern yang mendukung internet. Platform dunia virtual tahun 2003 Second Life sering digambarkan sebagai metaverse pertama karena memasukkan banyak aspek media sosial ke dalam dunia tiga dimensi yang gigih dengan pengguna yang dipresentasikan sebagai avatar. Fungsi sosial seringkali merupakan fitur integrital dan banyak game online multiplayer masif. Jurnalisnya teknologi Clive Thompson berpendapat bahwa gameplay yang muncul dalam berbasis sosial mewakili analog lanjutan dari metaverse.
Pernyataan serupa dibuat untuk game Roblox yang sejak itu menggunakan pengguna istilah yang signif dalam pemasaran.